Apa itu database? Menurut Gordon C. Everest, database ialah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal dan juga dikontrol terpusat pada suatu organisasi. Sedangkan ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar entitas dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Pada dasarnya, ada 3 komponen yang digunakan. 1. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. 2. Atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. 3. Hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Walikram. Saya seorang direktur liga. Direktur Liga Indonesia di sini akan memesan sebuah sistem kepada perusahaan penyedia sistem untuk memudahkan dalam pemesanan tiket nantinya. Halo, saya Andika Wisnu Widyatama. Saya seorang project manager. Tugas saya sebagai project manager adalah mengatur perencanaan, pelaksanaan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab terhadap suatu project. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Arya Kurniawan. Saya sebagai bisnis analis. Tugas saya menganalisa dan memvalidasi suatu proses bisnis di dalam sistem informasi. Halo, namaku Alfian Trias Kurniawan. Aku seorang data analis. Data analis bertanggung jawab dalam menerjemahkan angka-angka menjadi laporan supaya mudah dimengerti oleh manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Hanistiani. Di sini saya sebagai programmer bertugas membuat software atau aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu manusia dalam mengerjakan rutinitas yang berulang-ulang. Halo, namaku Muhammad Nur Arido. Di sini, saya sebagai data engineer yang berperan mengembangkan dan membuat desain arsitektur manajemen data serta memelihara, memonitor infrastruktur data di perusahaan. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Mas Tama. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengadakan Liga Indonesia tahun ini, tapi saya butuh sebuah aplikasi yang dapat memudahkan dalam pemesanan tiket nantinya. Bisa buatkan saya aplikasinya Mas Tama? Bisa Pak, untuk fitur-fiturnya bisa tolong disebutkan? Saya ingin di aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur, di antaranya fitur tiket, statistik pertandingan, dan semua manajemen liga maupun manajemen klub terhubung di dalam sistem. Baik Pak, permintaan kami terima. Selanjutnya, kami akan diskusikan dulu mengenai tarif jasanya. Oke, saya tunggu kabarnya Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, mohon ditunggu. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tama, gimana? Kami mau menyampaikan tarif jasa pembuatan tiketing liga tersebut. Kami telah taksir dari beberapa fitur yang akan digunakan sesuai dari brief yang kemarin Bapak sampaikan, yaitu senilai 100 juta rupiah dengan waktu pengerjaan 15 hari. Begitu Pak. Oke Mas Tama, saya transferkan DP-nya dulu ya. Tolong dimaksimalkan dalam pengerjaannya. DP sudah saya kirimkan ya Mas. Tolong kabarin progresnya ya. Baik Pak, kami akan usahakan yang sebaik mungkin. Liga olahraga adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk menyediakan pertandingan berkala untuk sejumlah orang yang bertanding dalam suatu olahraga. Dalam bentuk sederhana, liga olahraga dapat terdiri atas kelompok atlet yang membentuk tim di antara mereka sendiri dan bertanding. Liga Indonesia adalah kompetisi liga yang menampilkan pertandingan antar klub sepak bola. Sebagai hasil penggabungan dari 2 kompetisi teratas di Indonesia yang sudah ada sebelumnya, yaitu Perserikatan, Amatir, dan Galatama, semi profesional. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Nur. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mas Tama. Ada yang bisa dibantu? Saya ada project nih.
tentang Liga Indonesia dan saya membutuhkan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan liga tersebut. Kalau bisa secepatnya ya Mas. Baik Mas Tama, saya akan persiapkan data-data tersebut. Kemudian, nanti akan saya sampaikan ke Mas Alfian untuk membuat visualisasi datanya. Baik Mas Nur, terima kasih ya. Ditunggu kabarnya. Halo, selamat siang Mas Alfian. Halo, selamat siang juga Mas Nur. Ada yang bisa saya bantu? Saya ada kerjaan nih dari Mas Tama. Jadi, saya ada desain arsitektur sistem manajemen data liga, yang mana ini masih perlu dianalisa lagi, dan minta tolong dibuatkan visualisasinya. Baik Mas, nanti datanya bisa dikirimkan via email. Oke, akan segera saya kirimkan. Halo semua, apa kabar? Halo Pak, Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Nur untuk data yang saya minta kemarin, progresnya sudah sampai mana? Baik Mas Tama, untuk data kemarin sudah saya persiapkan. Selanjutnya, untuk analisa datanya nanti dijelaskan sama Mas Alfian. Untuk menampilkan detail pembelian tiket, data-data yang ditampilkan berupa ID penonton, nama, jam mulai, metode pembayaran, tanggal pembelian, harga, serta stadion. Berikut query lengkapnya. Baik, rapat hari ini selesai. Ini desain basis data untuk proyek Liga Indonesia. Sudah saya buatkan sesuai dengan apa yang sudah kita rapatkan kemarin. Oke Mbak Hani, coba kamu jelaskan ya detailnya. Berikut desain yang sudah saya buat, mungkin bisa dianalisa lagi. Jadi, fungsi ERD di sini adalah sebagai alur data pada sebuah sistem. Setelah saya perhatikan, sepertinya ERD-nya harus diperbaiki. Yang pertama, saya mencoba untuk mencatat beberapa himpunan entitas dan primary key. Setelah dianalisa, ternyata masih terdapat beberapa primary key dengan nama yang sama. Maka, hal tersebut melanggar aturan pembuatan primary key yang mana seharusnya primary key memiliki nama yang unik. Contoh dari data yang salah, entitas manajemen liga memiliki primary key ID manajemen, sedangkan entitas manajemen klub juga memiliki primary key dengan nama ID manajemen. Yang kedua, pada pembuatan ERD tersebut belum diberi tanda keterangan kunci antara primary key atau foreign key, yang mana seharusnya diberi tanda garis bawah atau bintang. Relasi dengan derajat relasi banyak ke banyak yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk tabel khusus yang memiliki foreign key yang berasal dari kunci-kunci dari himpunan entitas yang dihubungkan. Relasi dengan derajat relasi 1 ke 1 yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Setelah kita mengetahui relasi antar entitas, maka kita bisa mentransformasikannya ke dalam sebuah relasi tabel. Berikut adalah relasi tabel hasil dari transformasi ERD yang sudah ada. Baik Mas Arya, sepertinya yang ini sudah benar. Nanti saya akan minta Mas Alfian untuk menganalisa dan merevisi ERD ini kembali. Mas Alfian, tolong nanti dibuatkan analisa sekaligus visualisasi data, baik itu lebar data, tipe data, constraint check dari ERD yang sudah direvisi ini ya. Setelah itu berikan kepada saya jika sudah selesai. Baik Mbak, ini analisanya sudah saya buat. Saya jelaskan sekalian ya. Jadi dalam data analis itu ada beberapa tipe data. Di antaranya yang pertama ada atribut auto increment. Tipe data ini digunakan untuk tipe data numerik, dimana jika kita menetapkan sebuah kolom dengan atribut auto increment, maka setiap kali kita menginputkan data, nilai pada kolom ini akan bertambah 1. Nilai pada kolom tersebut juga akan bertambah jika kita input dengan 0 atau nilai 0. Kemudian ada atribut not null, dapat digunakan pada hampir semua tipe data. Fungsinya untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong.
Kemudian ada atribut null. Atribut null berkebalikan dengan not null, di mana jika sebuah kolom didefinisikan dengan null, maka kolom tersebut tidak harus berisi nilai. Selanjutnya ada atribut sign. Atribut sign ini digunakan untuk tipe data numerik, berlawanan dengan atribut unsigned, di mana atribut ini berfungsi agar kolom dapat menampung nilai negatif. Kemudian ada atribut unsigned. Atribut unsigned digunakan untuk tipe data numerik, namun berbeda sifatnya untuk tipe data internal, desimal, dan float. Kemudian ada atribut zero fill. Atribut ini digunakan untuk tipe data numerik, di mana berfungsi untuk tampilan format data yang akan mengisi nilai 0 di sebelah kanan dari data. Kemudian ada atribut default. Atribut ini digunakan pada hampir semua tipe data. Kemudian ada atribut binary yang digunakan tipe data huruf seperti char dan varchar. Constraint check digunakan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat ditempatkan dalam kolom. Misalnya, pada tabel penonton, terdapat kolom NIK dapat dibatasi dengan membuat batasan cek yang memungkinkan hanya bisa diisi 16 digit angka sesuai dengan data NIK. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Ini desain basis data untuk proyek Liga Indonesia. Sudah saya buatkan sesuai dengan apa yang sudah kita rapatkan kemarin. Baik, nanti saya cek, sampaikan salamku kepada rekan-rekan lainnya. Wih, mantep ini, proyek sudah sesuai dengan permintaan klien. Jadi, di sini saya akan menampilkan struk pembelian dari tiket pertandingan sepak bola. Untuk memanggil datanya, pertama-tama kita harus menentukan data apa saja yang diperlukan untuk ditampilkan di dalam struk tersebut. Pada gambar ini, ditampilkan isi dari struk pembelian yang mana atribut-atributnya adalah nomor identitas, nama, tanggal, jam mulai, jumlah tiket, total bayar, harga tiket, dan nama stadion. Dikarenakan setiap atribut tersebut berasal dari tabel yang berbeda-beda, maka kita menggunakan perintah join untuk memanggil data-data tersebut. Join sendiri adalah operasi menghubungkan antar beberapa tabel sehingga terbentuk satu set data yang baru. Join terbagi ke dalam 4 tipe, diantaranya inner join, cross join, outer join, dan strike join. Selanjutnya kita akan menganalisis asal masing-masing atribut. Dapat dilihat, atribut nomor identitas dan nama berasal dari tabel penonton. Kemudian, atribut jam mulai, jumlah tiket, dan total bayar berasal dari tabel detail pembelian tiket. Selanjutnya, atribut harga tiket dan nama stadion berasal dari tabel stadion. Untuk penulisannya di dalam query yaitu select penonton, nomor identitas, penonton, nama. Penulisan ini juga berlaku pada tabel-tabel lainnya, contoh stadion, harga tiket, yang mana tiap-tiap atribut dan keterangan tabelnya diberi tanda titik dan dipisahkan dengan atribut lainnya dengan tanda koma. Selanjutnya, di dalam penulisan struk tersebut ada nama atribut yang disesuaikan penulisannya. Seperti contoh, atribut nama pada tabel stadion diganti menjadi nama stadion. Untuk penulisannya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain menggunakan join seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk penulisannya dilakukan setelah kita menulis semua script untuk select atribut. Kemudian kita panggil tabel yang akan digabung dengan cara sebagai berikut. From detail pembelian tiket, inner join pembelian tiket, on pembelian tiket, ID pembelian sama dengan detail pembelian tiket, ID pembelian. Pada query tersebut terdapat tulisan on, penonton, nomor identitas sama dengan detail pembelian tiket, nomor identitas, dan tulisan on stadion, ID stadion sama dengan detail pembelian tiket, ID stadion. Fungsinya untuk menyamakan ID pemanggilan agar data tersebut dapat ditampilkan nantinya.
Selanjutnya, untuk menggabungkan dengan tabel-tabel yang lainnya, cara yang dilakukan sama seperti contoh sebelumnya. Halo Pak Direktur, ini proyeknya sudah jadi, bisa dicek nanti sekaligus dilunasi sisa pembayarannya kemarin. Baik Mas Tama, terima kasih. Nanti akan segera saya lunaskan ya. Baik, dari studi kasus yang telah kita kerjakan bersama-sama, kami mendapatkan kelebihan-kelebihan dari IRD baru dibanding dengan IRD lama. Yang pertama, alur data lebih mudah dipahami. Yang kedua, pemain memiliki detail laporan pemain sehingga data pribadi pemain tidak bercampur dengan data detail laporan pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi karena akan selalu diupdate setiap kali pemain melakukan pertandingan. Dan yang ketiga, pada IRD awal kita susah untuk menampilkan data pembelian. Sekarang lebih mudah karena ada relasi detail pembelian sehingga alur datanya mudah dibaca. Kekurangan dari sistem liga ini yaitu masih terdapat beberapa entitas yang tidak memiliki atribut yang lengkap, seperti wasit hanya memiliki atribut ID dan nama, seharusnya bisa lebih diperlengkap lagi. Baik, kesimpulannya terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, ketika penonton ingin membeli tiket, tidak harus ke stadion dan agen tiket, ia hanya perlu mengakses sistem ini. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam sistem penjualan tiket pertandingan liga bola. Kelemahan yang pertama yaitu masih banyak orang yang belum familiar dalam penggunaan sistem ini. Dan yang kedua, penerapan constraint check untuk jenis-jenis tiket tidak dapat diterapkan dikarenakan setiap stadion berbeda harga dan kelas serta ketersediaan tribun yang ada. Di era digitalisasi sekarang ini, tidak dipungkiri bahwa orang-orang masih tertarik dengan pemesanan secara langsung dikarenakan banyaknya informasi hoaks seperti informasi pemesanan yang tidak valid serta kasus-kasus penipuan yang membuat orang-orang enggan menggunakan sistem. Pada kenyataannya, masih banyak orang-orang yang ragu dalam menggunakan sistem dikarenakan informasi-informasi hoaks dan penipuan yang beredar di masyarakat serta kurangnya edukasi tentang teknologi seperti metode pembayaran dalam pembelian tiket online yang rentan sekali disalahgunakan, khususnya kode verifikasi pembayaran. Selain itu, konten website penjualan palsu yang menyerupai website penjualan tiket asli, sehingga para pengguna diharuskan untuk jeli dan lebih teliti lagi.